KPK hari ini. Yasona Lawli datang untuk menghadiri pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap yang menjerat caleg PDI Perjuangan kala itu Harun Masiku. Sebelumnya, saudara, pada pekan lalu Yasona Lawli sudah dipanggil oleh penyidik KPK namun tidak hadir. Dan hari ini, saudara, Yasona Lawli sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap terhadap mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang seperti kita tahu, nama Harun Masiku ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan saat menjabat sebagai Menkumham kala itu, Yasona Lawli sempat mencopot Dirjen Imigrasi saat itu adalah Roni F. Sompi. Pemecatan atau pencopotan terhadap Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi kala itu terkait dengan dugaan kekeliruan data imigrasi terkait dengan Harun Masiku. Sementara, saudara, pada tanggal 5 Desember lalu, 5 Desember 2024, KPK sendiri sudah mengeluarkan surat penangkapan terbaru untuk Harun Masiku lengkap dengan 4 foto di surat penangkapan. Saudara, seperti yang kita tahu, penyidik KPK sebenarnya sudah menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pada hari Jumat pekan lalu, namun karena tidak bisa meninggalkan agenda sebelumnya, Yasona Lawli tidak hadir pada hari Jumat pekan lalu dan baru bisa menghadiri panggilan pemeriksaan KPK pada hari ini, saudara. Dan Yasona Lawli ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap yang menjerat calon legislatif kala itu dari PDI Perjuangan Harun Masiku. Seperti yang kita tahu, saudara, kasus dugaan suap yang menjerat caleg PDI Perjuangan kala itu Harun Masiku ini sudah bergulir 5 tahun sejak tahun 2020 lalu. Sampai saat ini, saudara, KPK sendiri masih terus melakukan pencarian atau masih terus mencari bersama dengan pihak kepolisian keberadaan terkait dengan Harun Masiku. Video terkait dengan kondisi terakhir pada saat itu Harun Masiku ini sempat terlihat di salah satu terminal Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada saat itu. Dan pada kala itu, saudara, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sempat mencopot merupakan Dirjen Imigrasi saat itu terkait dengan dugaan kekeliruan data imigrasi terkait dengan Harun Masiku. Dan pada tanggal 5 Desember 2000, saat itu Presiden Joko Widodo di tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, Adisti dan juga saudara, tepatnya Yasona Lawli ini masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Tadi juga disampaikan ketika ia menjabat dalam kasus ini, di mana sebenarnya kalau kita menelisik ke belakang kembali, Adisti, di mana perkara ini sempat ramai di awal Januari 2020 lalu. Kalau kita mengingat pada saat itu ketika Harun Masiku dipanggil oleh penyidik KPK berulang kali namun ia selalu mangkir. Setelah itu ia buron, lalu KPK mengeluarkan daftar pencarian orang, salah satunya adalah Harun Masiku. Nah, dari hal itu tidak lama setelahnya Yasona Lawli yang masih menjabat sebagai Menkumham yang tentu mempunyai tanggung jawab terhadap perlintasan seseorang untuk keluar masuk perlintasan di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, tadi yang disampaikan Adisti juga bahwa
pada saat momen itu terjadi, ia melakukan pemecatan terhadap Dirjen Imigrasi pada saat itu. Nah, sebenarnya ini yang ingin digali, hadis tidak juga saudara, terkait keterlibatannya, terkait pengetahuannya, begitu terkait dengan kasus ini, sejauh mana, dan apa sebenarnya yang diketahui ketika memang perkara Harun Masiku. Hadis tidak juga saudara. Ini tampaknya dibuka kembali oleh KPK, hadis tidak juga saudara, yang kita tahu bahwa memang kasus Harun Masiku ini menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia karena dugaan tadi yakni suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada saat itu terkait dengan perkara atau urusan legislasi ia menjabat sebagai anggota DPR. Nah, kalau kita mengingat juga ada beberapa saksi yang juga sudah diperiksa sebenarnya dalam kasus ini selain dengan saat ini yakni Yasona Lauli, ada beberapa orang yakni tepatnya kita tahu bahwa kemarin bahkan belum lama ini hadis tidak juga saudara bisa dikatakan begitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian juga kalau dirunut lagi pada tahun 2024 selain Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, KPK juga terus mengupayakan pencarian Harun Masiku ini dengan memeriksa beberapa saksi seperti halnya Simon Petrus dan juga mahasiswa bernama Hugo Ganda yang diperiksa pada KPK kembali membuka untuk mendalami kasus ini lagi dengan memeriksa beberapa saksi yang tampaknya KPK ingin mencari apakah ada indikasi tersangka-tersangka baru dalam perkara Harun Masiku ini. Harapannya tentu Adisti agar setiap permasalahan khususnya permasalahan Harun Masiku ini yang memang ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini bisa secepatnya ada clue, ada jalan keluar ataupun bahkan Harun Masiku ini bisa secepatnya ditangkap dan juga orang-orang yang terlibat ini juga tentunya bisa KPK tindak lebih tegas lagi. Kemudian dari calon legislatif PDI Perjuangan kala itu Harun Masiku yang kita tahu saudara keberadaan dari Harun Masiku ini masih menjadi tanda tanya dan pihak dari KPK termasuk juga dengan kepolisian sampai saat ini juga masih belum bisa menangkap dari Harun Masiku. Kita bahas soal pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan HAM.